peternak itu tanggal 10 bulan 6 2021 kemarin. Bertahap. Pertama kita datangkan untuk 5 ekor. Tiap bulan datangkan lagi sampai terakhir di mana jargon-jargon pemerintah kita kan mau dia kampanye, mau dia pada saat mau menyusun suatu program adalah pasti berdaulat pangan, ketahanan pangan. Nah, saya menilai ini sebuah peluang bagi kita anak daerah. Nah, saya mencoba membantu meringankan pemerintah punya program dengan kita beternak. Bagaimana mau swasembada ternak kalau ternak kita saja nggak punya stok, adalah arti stok untuk dikembangbiakan. Bagaimana mau bisa panen banyak kalau yang diternak bibit-bibitnya nggak cukup. Nah, saya hanya membantu memberikan induk dan pejantan. Selama induk pejantan itu masih menghasilkan, mereka siap mau peliharanya, itulah kerjasamanya seterusnya. Tapi kalau sudah dia tidak produktivitasnya, nggak bisa untuk lahir, sudah tua, nah itu saya bawa pulang. Masih ada betina, minimal 2 ekor betinanya. Nah 2 ekor betina ini nanti di tahun kedua dia sudah melahirkan juga, karena sudah umur 1 tahun lebih sudah bisa bunting juga. Nah itulah bonus. Kalau yang 12 ekor tidak ada yang mati, berarti kamu masih dapat bonus 2 ekor minimal anak yang lahir dari anak yang pertama. Keempat kamu udah laksanakan di nomor 4 kesehatan hewan. Penanganan kesehatan penyakit. Iya, bagus Pak. Tahu sakitnya misalnya tapi tidak tahu menghubungi siapa. Itu salah satu. Nah, itu waktu awal ada terserang begitu harus cepat tangannya. Rata-rata kan peternak kita di pedesaan tuh begitu. Makai tradisional. Iya. Ya, juga betul kalau yang pas kebetulan yang ringan. Kalau sudah sepengetahuan saya ini gue dokter underdog nih. Tidak ada sebagus itu mego ya untuk pakai oli kaca. Tidak 100% sembuh. Pernah sudah 1 kali sudah. Itu ulangi keras ya Pak, emang gitu emang. artinya itu ilmu kesehatan hewan kan. Pitol ada stok. Yang katanya kita bisa kerja sama macam-macam kan? Iya, kalau saya sih Karena mau ini sama. insan peternakan nih, saya anggap. Mintain nomor ibu berapa? Mulai bunga sudah sorghum. Ini jagung, ini sorghum. Nah, sorghum ini saya datangkan dari Lampung bibitnya. Dari Lampung ya? Dari Lampung. Ya, ini sampel kita menanam sorghum, bibit yang kita datangkan dari balai di Lampung Selatan. Nah, kita tanam untuk contoh dulu, dan ternyata bagus juga. Pertumbuhannya bagus dan bahkan sudah keluar bunga, Bu. Ya. Jadi hari ini Mas Imam kita kedatangan dari Unmul, dari dosen Unmul yang membidangi masalah pertanian peternakan. Ibu siapa, Bu? Saya Dana. Ibu Dana, ya, dokter hewan Dana, ya. Jadi membawa mahasiswa S3-nya untuk mengadakan anjang sana ke Bulungan Mandiri Farm. Nah, ini kita memperlihatkan tanaman sorghum yang kita tanam 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan lebih ya. Ini sudah mulai keluar bunga, ya, sudah keluar bunga itu. Nah, ternyata sorghum ditanam di lahan yang kita siapin juga bagus, daya tumbuhnya, batangnya besar. Nanti akan kita kembangkan lagi ke desa-desa lain, ya. Arang sekam, kemudian nanti ini sudah dicampur dengan kotoran kambing. Nah, kita biarin lah dulu seminggu kena hujan panas supaya nggak panas, dia punya kotoran kambing yang habis digiling kan. Nah, setelah ini seminggu depan kita akan tanam sawi, tanaman sayur-sayuran. Kenapa saya tanam ini? Sebagai sarana mengedukasi teman-teman peternak seperti yang saya jelasin tadi sama Mas tadi ini, supaya kita punya penghasilan bulanan. Mari, jadi tidak ngaret kan. Nah, ini ternak-ternak kambing jenis crossbur yang kita pelihara. Nah, ini kambing-kambingnya. Kalau mau lihat yang super punya ini, induk super. Bapaknya di Jawa tuh full blood, bur. Anaknya kayak induknya kayak begini.
Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana nanti bobot anaknya lahir bagaimana. Belum. Di pertama ya kok? Nah, baru kita datangkan 5 bulan yang lalu. Jadi sudah kawin di sini dengan genetik bur. Ya, kita tinggal nunggu nih, mungkin 1 bulan lagi nih, paling lama 1 bulan. Campur juga lah. Kadang-kadang kita ada panen daun ubi. Nah, kita kasih sentrat juga. Nah, tapi sentrat 1 genggam aja. Sentrat kita mix lagi dengan bekatul atau dedak. Nah, itu sedikit aja. Cara kita menyusun ransum sudah cukup. Yang menyusun ransum siapa kok? Kita sendiri. Nah, ini kambing yang lahir di peternakan kita. Ini kita taruh di kandang laktasi. Maksudnya biar gampang dikontrol, dilihat, diamati kesehatannya. Kedua, setelah dia nanti sudah cukup kuat, ini makanan kesukaan dia gitu. Tapi gampang nggak sih? Gampang tumbuh. Nanti saya kasih contoh yang sudah kita tanam di belakang. Bangun. Nah, yang begini kambing kita udah pada istirahat karena kalau kerja tanam ya itulah kelebihan Rosbur yang gitu. Bangun. Ini sebelahnya juga sama anak-anaknya. Nah, nanti kalau dia sudah kuat di sini 1 bulan, kita pindah ke kandang belakang. Kita pindah dia ke kandang belakang. Adiknya yang lain nih. Kalau di sini untuk supaya lebih happy, ya kan? Nah, ini karena kita koloni kan, ini ada maksud dan tujuan. Pengalaman sih biasanya kan Pengalaman. mengalahkan teori-teori ya Pak ya. Karena ada pengalaman tuh biasanya menambah teori-teori. Ini semua induk sama anak koloni semua gabung di sini. Ini ada yang 1 bulan, karena yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, karena sudah lama mau pisah satu sudah. Nanti kalau sudah 3 bulan, induk masuk ke dalam kandang, anak masuk ke dalam kandang, yang sana turun lagi ke sini. Orangnya diolah sana dipanen. Jadi tiap bulan panen, ya kan? Dan tidak perlu nambah, tidak perlu nanam lagi. Tapi kalau untuk ternak kambing sapi lebih bagus pacong. Karena daya tumbuhnya cepat, produktivitasnya tinggi. 120 ton per hektar per tahun. Kalau odot tidak sampai 100 ton. Karena dia cuma 20 kilo dan kadar airnya lebih tinggi dari pacong. Belum kawin. Nah, tunggu 1 tahun 2 bulan lah. Nah, yang ini yang full blood, yang itu 3, 4. Jadi secara postur dia beda. Ini kan coba lihat. Nah, yang kayak begini yang kita mau cetak semua. Cuma keterbatasan bibit, keterbatasan anggaran juga. Sehingga saya kalau beli ini dapat 2. Kalau beli yang kayak begini dapat 10. Ya, ambil yang 10 lah dulu. Ini F1. Coba. Ini F1 kalau mau buat kayak begitu harus nunggu 4, 5, 6 tahun baru bisa cetak kayak begitu. Nah, itu bedanya. Ini yang kemarin kawin keliling ya nih, karena bibitnya bagus saya pakai. Nah, ini sekitar 25 atau 30. Nah, lebih gampang. Tadi 7 tuh kedua. Ya, 27 1. Ini jangan 30 lebih. 35. Nah, 35 kalau yang kedua. Ini F4. Secara genetik sudah bagus ya. F3 saja kalau genetik sudah bisa dapat 10. Nah, inilah dititip di sini ya, kita bantu kasih makan, rawat, sehat baru bawa. Sekarang ini proses buat kandang. Bulan depan selesai, ini pindah ke sana. Ini semua ini F1. Nah, itulah memanen tanaman Indigo Vera sebagai sumber pakan ternak yang berkualitas. Indigo Vera ini punya nutrisi 27 sampai 31%.
Ini pangkasan yang sejak kita tanam sudah yang kelima kali ya? 5 kali kita. Nah, jadi umur 4 bulan, 5 bulan sudah kita panen. Ini seumur peternakan kita yang 10 bulan ini. Jadi pada waktu kita sebelum buat kandang kita udah nanam. Jadi kurang lebih mau 1 tahun lah ini tanaman ini duluan. Ini per 2 bulan sudah kita ambil. 2 bulan panen, 2 bulan panen. Nanti ini kan sudah dipangkas, tumbuh lagi. Nanti 2 bulan kemudian pangkas lagi. Sudah ketuaan 2 bulan. Ini juga ya? Iya, ini sudah tua. Itu pohon turi. Ini turi. Segala macam sumber pakan kita tanam ya. Itu tanaman liar juga banyak itu. Pisang. Nah, ini yang tadi kita lihat dari atas tadi ini nih apa? Pacong. Ini yang baru dipanen 2 minggu lah, belum sampai 2 minggu. Jadi habis di sini, panen di sini. Nah, ini tempat kita gudang kohe. Gudang kotoran hewan sekaligus biochar. Kemarin saya bakar biochar, arang sekam tuh mau 600 karung. Saya bakar jadinya begini nih. Nah, ini sangat berguna. Ini kalau secara ilmiah bisa mengurangi zat asam kan? Iya. Nah, kemudian dia pelindung tanah kan? Cuma kalau dikasih terlalu banyak. Nasi dengan yang organik. Nah, contohnya kayak ini, kita pakai sisa-sisa makanan dari kambing nggak habis itu kan berupa rumput juga, kembaliin ke lahan. Nah, ini contohnya di pinggiran-pinggiran ini ada rapen, sisa-sisa makanan. Ini kan nanti jadi humus, jadi banyak mikroorganismenya di dalamnya kan. Nah, kita tinggal tambah sedikit lah nanti kotoran kambing ya kan. Ini semua ada rapen-rapennya nih. Kita kasih rapen-rapen di sini semua. Nah, ini contohnya kayak begini nih. Kita kasih rapen itu nanti dia tanahnya nggak panas. Beda kan? Nah, kenapa? Karena ada ini hitam-hitam ini tadi. Ini uji coba nih. Ini laboratorium saya bulan lalu kemarin. Ini laboratorium ilmu pangan, pakan. Alat eksperimen baru di sini. Jadi aplikasinya waktu saya tanam belum saya kasih biochar, sudah mulai tumbuh. Baru saya kasih pupuk kotoran kambing, kabur, baru saya lapisi lagi dengan arang sekam ini. Tujuannya supaya menetralkan juga zat asam ya. Kemudian melindungi nampung air di sini kan, Menyerap, ya, betul. menyerap, dan kalau panas dia nggak nguap, menyimpan di sini. Nah ini coba tanahnya pasti basah-basah, lembab-lembab. Iya, dia lembab jadinya. Nah Dia nggak cepat kering dia. itu, nah inilah fungsi biochar itu. Dan coba kesuburannya luar biasa. Ini satu setek yang saya tanam, anaknya berapa ini tumbuh nih? Ini baru mau dipanen nanti minggu-minggu ini, ya kan? Dan daya serapnya akan cepat. Jadi ini untuk membuat pori-pori permukaan tanah, pengganti pori-pori tanah kan. Kalau begini kan pasti nggak mau air masuk. Tapi kalau begini, ini kan air gampang masuk. Kalau sudah masuk di bawahnya kena air, nyerap pelan-pelan masuk ke tanah. Nah, inilah hebatnya biochar. Jadi cuma pengaplikasiannya kalau lahan luas harus ribuan karung. Ini kemarin ngabisin 500 karung. Nggak besar juga, Bu. Beli sekam biasa baru dibakar sendiri kan? Iya, bakar sendiri. Nah, kasih ponska sedikit untuk dia supaya hijau, supaya cepat naik. Nah, sudah itu kita bikin gelutannya di kiri kanannya diparetin, ditimbun. Sudah. Nah, sudah. Ini tinggi banget, tapi kok itu kok beda banget sama. Batangnya sampai segini. Iya, batangnya. Nah, kalau ini sebenarnya sangat bagus untuk ternak. Cuman kerugiannya kita itu kita tanam hanya bisa dipanen 3 kali. Itu bisa dipangkas. Pangkas tumbuh lagi. Nanti pangkas tumbuh sampai 3 kali. Nah, sedangkan ini Pacong. Ini apa? 8 tahun. Dan tiap bulan bisa dipanen. Kalau itu nunggu 1,5 bulan, 2 bulan baru panen. Salam peternakan, maju, mandiri, modern.